Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Habibi Kubail Al-Baihaqi. Aku dari kelas 10-2. Di sini aku akan membuat tugas video sejarah yang membahas tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Sejarah Kerajaan Majapahit dimulai pada tahun 1293 Masehi, bersamaan dengan penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama mereka. Berdasarkan pertimbangan sebaran temuan arkeologis, ibu kota kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Jawa Timur. Luasnya berdasarkan penelitian Indonesia Field School Arkeologi pada tahun 1991 adalah sekitar 10 kali 11 km. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di tengah hutan Trowulan dan menamai desa tersebut dengan Majapahit. Sejak saat itulah Raden Wijaya menjadikan desa tersebut kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja dari kerajaan Majapahit. Penamaan Majapahit diketahui berasal dari nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan dan memiliki rasa yang pahit. Kemudian dari situlah kerajaan Majapahit mulai sedikit demi sedikit mengalami pertimbangan dari pemerintahan Raden Wijaya sampai pada generasi raja seterusnya. Lalu di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemerintahan yang diterapkan dalam kerajaan Majapahit. Dalam kerajaan Majapahit ini menerapkan sistem pemerintahan monarki yang terdiri dari seorang raja, beberapa petinggi kerajaan, dan para bangsawan. Dalam kehidupan politik kerajaan Majapahit, raja yang memerintah memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak memerintah sendiri. Ia dibantu oleh beberapa petinggi kerajaan seperti Pati, Mahapati, dan Senapati, di mana Pati ini adalah pejabat tertinggi kedua setelah raja, bertanggung jawab dalam mengatur urusan administrasi dan keuangan kerajaan. Lalu ada Mahapati yang memiliki peran lebih besar dalam mengatur pemerintahan dan menjadi penasihat raja. Yang terakhir ada Senapati, panglima perang yang bertanggung jawab dalam mengatur keamanan dan pertahanan. Selain itu, kerajaan Majapahit juga memiliki dewan kehormatan yang terdiri dari para bangsawan dalam menjaga kestabilan politik dan sosial dalam kerajaan. Salah satu tokoh penting dalam sejarah kehidupan politik kerajaan Majapahit ini adalah Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada dikenal sebagai tokoh yang berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan memperluas kekuasaan kerajaan Majapahit. Dia juga dikenal sebagai pencetus Sumpah Palapa, yaitu sebuah sumpah yang menyatakan bahwa ia akan terus berjuang untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Selama masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389, kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya. Pada masa ini, kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting di Asia Tenggara. Selain itu, kerajaan Majapahit juga menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara, seperti Malaka dan wilayah-wilayah di Kepulauan Nusa Tenggara. Lalu kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kehidupan perekonomian di kerajaan Majapahit. Langsung ke yang pertama. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian ini merupakan sumber utama dari perekonomian kerajaan Majapahit. Padi, jagung, ubi, dan sayuran merupakan hasil pertanian yang banyak dibudidayakan di wilayah kerajaan. Selain itu, pengelolaan perkebunan juga menjadi salah satu sumber pendapatan penting di kerajaan Majapahit, seperti perkebunan tebu dan kapas. Lalu yang kedua ada perdagangan sebagai penghasilan tambahan di kerajaan Majapahit. Kerajaan ini memiliki wilayah yang strategis sebagai pusat perdagangan antara Jawa dengan negara-negara di Asia Tenggara, India, Cina, dan Arab. Berbagai hasil produksi seperti rempah-rempah, kain sutra, logam mulia, dan barang-barang kerajinan tangan diperdagangkan. Lalu yang ketiga ada pajak sebagai sumber penghasilan kerajaan. Nah, untuk menjaga stabilitas perekonomian dan keamanan di wilayah kerajaan, Raja Majapahit memberlakukan sistem pajak kepada penduduknya. Pajak ini berupa pajak tanah, pajak perdagangan, dan pajak kepemilikan hewan yang digunakan untuk membiayai infrastruktur militer dan proyek-proyek lain.
Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini mendapat masa keemasannya pada tahun 1350 sampai 1389, yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapatih yang menumpas segala pemberontak dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara selama 39 tahun berkuasa. Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik atau Singapura. Selain itu, kerajaan ini juga menjalin hubungan dengan Thailand yang pada zaman itu lebih dikenal dengan nama Champa. Habis itu selain Thailand ada Kamboja, Siam Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Sekian informasi yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.